Saya pernah di Surabaya, sudah. Ketika saya mau naik ke atas panggung, Tuhan bilang sama saya, nanti setelah ibadah kamu harus panggil seorang wanita yang hari ini punya penyakit kulit akut. Ya saya sebagai pembicara tamu, terus ngomong begitu dalam hati nih, dalam hati. Saya bilang, masa sih Tuhan ada perempuan di sini punya penyakit kulit akut terus dia berani ngaku? Itu saya punya statement. Ini kejadian nih 25 tahun yang lalu. Ya namanya pendeta awal-awal gitu. Jadi saya ngomong cepat. Di sini ada seorang wanita yang punya penyakit kulit, kalau dia ada jadi maju ke depan. Lo terserah deh, lo mau ngerti atau enggak terserah. Karena waktu saya tidak mau ucapkan, lidah saya keluh, nggak bisa ngomong. Nah ini Oma sebagai gembala sidang lihat itu. Dia begini, oh haleluya, ini gereja Pentakosta Pak. Entah dia mau beri kekuatan atau mau bilang ayo. Tuhan bilang yang benar ngomong yang benar. Nanti lo yang kena penyakit kulit loh. Kemudian saya ngomong lagi sekali. Saudara yang punya penyakit kulit khususnya wanita akut, maju ke depan. Dan hebatnya saudara nggak ada yang maju. Malu nggak? Malu. Berdua kali malu bos. Terus akhirnya saya bilang, oke. Saya tangan tutup. Angkat tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Itu gembala dari Jawa. Yohan, terus saya mau dengar gitu kata-kata, gagal ya kau. Gitu. Atau dia bilang pembohong kau. Gitu. Jadi saya hindari dia sudah. Terus saya bilang, Yohan, hari sama tante ke depan untuk salami jemaat. Saya tambah malu loh. Jadi tiap perempuan yang jabat tangan dengan saya akan bilang, ini kayaknya dia nih. Ini kisah nyata, ya di atasnya kalau saya bohong, Tuhan hukum saya sebesar-besarnya. Begitu selesai, nggak ada yang maju, nggak ada yang ngaku. Saya kayak kepukul. Dalam hati saya, oh my God. Begitu selesai udah sepi nih. Ya ada satu ibu, pojokan. Dan Tuhan bilang sama saya, ini ibu. Saya liatin mukanya, saya nggak hampir percaya. Masa sih dia punya penyakit kulit? Karena mukanya biasa, dia senyum terus sama saya. Dan Tuhan bilang begini sama saya, iya di atasnya nih Pak. Dia bilang begini, karena dia malu. Karena ada kata apa? Akut. Bener. Begitu kita mau meninggalkan itu tempat dengan ibu gembala, dia panggil istri saya, Mbak Sri. Istri saya bilang, Mbak, jeneng kabel lo kena kore. Lu jeneng kore cerita kapal, kena jeneng kita. Saya bilang, Ma, yuk. Enggak, Pak, sebentar. Karena istri saya gini, Mbak toh, Pak sini. Ini ibunya yang punya penyakit kulit. Dia bilang, Pak Johan, ampuni saya, Pak. Jangan ada Gusti. Saya bilang, masih saya terjemahin. Dia bilang, dia malu persis sama. Terus dia angkat, dia punya kainnya. Dia buka. Sekucur badannya penuh dengan, maaf kata, sampai nanah di sini. Saya lihat itu luka darah nanah Tuhan Yesus. Saya lihat ini, aduh, itu terbelah-belah. Basah. Dia hanya bilang doakan nih. Ya di atasnya nih. Saya pegang dia punya kepala, saya peluk dia. Tuhan, orang ini yang tadi. Tapi kuasamu pasti sama. Sembuhkan dia Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa dia nangis. Udah selesai. Beberapa tahun kemudian, saya kembali lagi di gereja yang lain. Dan dia temui istri saya, dia peluk istri saya. Dia kasih lihat dari kainnya. Pak kering. Itu kering sekering-keringnya. Dari situ saya bilang, betul. Tuhan bisa bicara dengan kita. Anda dengar apa tentang Tuhan? Baik atau buruk? So, Anda harus rasa itu. Kalau Anda buat salah, rasa Tuhan. Rasa. Kalau Anda sedang berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, you have to feel it. Harus rasa, oh aku harus lebih sungguh-sungguh lagi, aku harus lebih melayani lagi, gitu. Ketika Anda beribadah harus sampai gini, jumpa nggak dengan Tuhan? You have to feel it.